kita sebagai guru komunikasi, trainer komunikasi gitu ya, selalu kita menemukan klien yang biar lancar ngomong, biar lancar public speaking, yes. ya, biar kalau ngomong nggak ada nya gitu. Kalau untuk urusan ngomong, gue jago. Oh iya. Gitu ya. Iyalah. Tapi enggak gimana? Begitu soal berkomunikasi, komunikasi kan nggak cuma ngomong ya, iya. Gitu kan. Dan lo selalu bilang active listening. Gue ngerti banget tuh teorinya. Bahkan gue mengajarkan bagaimana kita melakukan active listening. Tapi apakah gue implikasikan dalam kehidupan gue? Nah itu dia tuh. Susah. Problem gue di situ. Ya bisa dimengerti. Kalau terbiasa jadi, karena kan orang jadi biasa ngomong karena emang dipaksa oleh keadaan bahwa dia harus ngomong. Karena kalau nggak ngomong orang nggak ngerti. Ya kan? Ya. Ngomong, dari kecil mungkin ngomong karena mungkin anak tunggal juga ya. Jadi iya hanya lu yang harus bisa dikorek-korek terus kan. Lu maunya apa, mau gimana, sehingga emang terbiasa untuk ngomong. Di satu sisi ya bagus lah pasti, namanya orang bisa tahu kalau lu ngomong kan, itu yang kita pelajari. Kita ajarin juga kan bahwa kalau lu nggak ngomong mana gue tahu, emang gue bisa senayang gitu kan. Tapi kan sekarang akhirnya beda kalau di pekerjaan. Gitu. Ya. Kalau semua orang ngomong, nggak ada orang yang bisa mengeksekusi. Iya. Semua kasih instruksi. Terus siapa gitu yang bisa menerjemahkan instruksi itu kalau nggak ada yang dengerin? Nah, makanya akhirnya kan ya active listening itu dalam pengertian bagaimana lu juga bukannya berarti lu pasif, lu dengerin, nggak gitu juga, tapi gimana lu bisa memaknai setiap yang diomong itu emang sesuatu yang sama-sama dipahamin kan gitu kan? Ya, tapi gue ngelihat ini masalah, gue nggak tahu ya, gue pernah nanya sama lo, apakah ini berhubungan dengan karakter seseorang atau karakter sebuah generasi? Karena gue melihat generasi muda, gue nggak ngomong Gen Z ya. Tetapi generasi muda yang sekarang masih di kantoran gitu, untuk setiap kali kita ngajar, kita juga harus bisa mendengarkan. Itu gue bisa baca dari raut mukanya kayak seriously kita di sini hanya mau belajar mendengar. Kita padahal mau belajarnya ngomong. Selalu ada modul mendengar gitu. Dan gue suka ketawa sendiri gitu, karena gue pasti membacakan teori bahwa memang otak itu terdiri dari 13 juta sel, sehingga otak kita bekerja cepat, dan kalau mendengarkan orang berbicara itu harus melambatkan pikiran kita gitu. Dan gue juga sendiri bilang bahwa ketika ngedengerin orang, pikiran kita nih melayang-layang gitu ya. Jadi gue tuh tiap pagi kerjaannya nonton podcastnya siapa gitu ya. Hanya nyala aja di ruangan gue, terus gue melakukan apa-apa dan berhenti kalau sampai pada statement yang seru. Gue mesti konsen nih gitu. Tapi kan di dalam kehidupan kita berkantor, ngadepin klien, atau ngadepin pasangan hidup deh, kita kan nggak bisa ya menganggap bahwa orang-orang yang tadi gue sebutkan hanyalah sebagai podcast yang lu ngomong dah, gue kalau gue tertarik gue dengerin, kalau enggak gitu loh, Len, ngerti gak sih? Dia memilih apa yang didengar, kan itu kan kecenderungan orang. Jadi ada lagunya, you just listen what you wanna hear gitu kan, yang you wanna hear what you wanna listen gitulah pokoknya. Jadi yang muncul kalau gitu kan adalah keakuannya kan sebenarnya. Bahwa gue udah punya standar tertentu yang kalau aku bicara sama nih orang, gue cuma pengen keluar statement ini aja. Jadi kalau lu nggak ngomong panjang lebar, nggak ada, ya udah gue nggak dengerin, nggak usah. Jadi sortir jadi ya kan? Dia sortir apa yang dia mau denger. Artinya dia udah punya prediksi sendiri bahwa dia nggak benar-benar ingin mendengarkan, tapi dia hanya ingin mendengarkan kalau itu memang masuk di dalam kepalanya dia, atau listnya dia ketika dia mau ini gitu kan. Kalau nggak cocok, ya gue nggak kepengen, nggak perlu gue dengerin ini. Padahal sehingga, kan nggak. Betul. Makanya kita kan selalu mendengarkan keluhan ya kalau kita mentoring gitu ya. Bu, saya udah kasih tahu kok, subordinate saya harus ini. Dikerjain apa enggak? Enggak dikerjain gitu kan. Nah, gue selalu bilangnya gini,
kamu bukan ngomong kali, ngomel. Beda loh ngomong Iya, sama ngomel. ngomel. Nah, kalau ngomel orang males dengerinnya, orang ngomong aja males kita dengerin apalagi orang ngomel. Ngerti gak sih Iya. maksud gue? Nah, itu makanya belajar komunikasi adalah ngomong bukan ngomel, denger bukan sesuatu yang membosankan. Itu juga mindset juga sih. Bahwa kadang-kadang orang yang mendengar tuh kesannya orang yang lebih Pasif. bukan pasif juga. Bukan dominan jadinya kan. Jadi Iya. yang ngomong tuh orang selalu bilang kalau orang yang ngomongnya banyak kan jadi kayak superior, dia dominan, powerful. Sehingga ketika orang hanya mendengar dia dianggap dia tidak punya power. Iya. Hanya mendengar perintah dan segala macam dia kerjakan. Padahal kan enggak. Lah kalau enggak psikolog kan kerjanya denger. Apa dia nggak punya power? Oh dari situ lu tulis Iya. tuh semua laporan kan Iya. gitu. Kan dia harus mendengar. Setiap kata, setiap helaan nafas itu kita harus dengar dan harus peka karena jangan-jangan balik lagi kan body language sebenarnya. Katanya itu kan cuma berapa persen. Sehingga yang kita lihat dan kita bisa maknai kan sebenarnya seluruh rangkaian ketika dia mau komunikasi baru kita bisa memaknai oh ini sebenarnya yang dia maksud. Iya, gitu. Benar. Memang gue juga sering mendapatkan keluhan dari beberapa leader gitu ya bahwa gila anak buah gue pasif banget dan lo kan selalu ngebelain ya pasif atau jangan-jangan justru mendengarkan instruksi Anda sebagai pemimpin gitu. Tapi kan orang tuh idealnya pengennya tuh kalau di kantor tuh ngobrol tuh tektok gitu loh. Dia ngomong, ini ngomong, segantian dia ngomong, ini ngomong. Tapi ada orang-orang yang ya kelihatannya pasif padahal mungkin dia pendengar yang baik. Gue termasuk dibilang tidak banyak ngomong kan, termasuk pendiam. Ya. Pendiam karena emang nggak banyak ngomong seperlunya kalau di podcast. Kalau di podcast, sama kalau ngajar, selebihnya bisu. Iya, gitu. Tapi karena emang sekarang jadi gini, kenapa orang jago ngobrol, apalagi gibah? Iya. Karena topiknya menarik dah. Iya. Kenapa di kantor kadang-kadang nggak ada tuh diskusi yang menarik dan orang malas mendengar atau malas ngomong karena apa? Topiknya tuh tidak menarik. Tapi emang topik kerjaan bisa dibikin menarik? Ya menarik loh, kalau lu kan gak dapet cuan dari situ gimana? Cuannya gue gak pernah nolak. Cuannya gue terima. Ya tapi menurut gue tuh pekerjaan tuh kan lu bukan administrasi toh. Kalau administrasi iya sama komputer doang, sama data. Barangkali beda ya. Sekarang kan kita punya usaha sendiri. Sehingga obrolan di meeting, keluhan klien itu menarik buat kita gitu ya. Tapi waktu kita bekerja pun kita juga males kali Len denger atau cuman gue doang ya? Gue lagi mikir, kayaknya gue sepanjang kerja gue kayaknya sifatnya mendengar. Gue denger aja. Ya gue males banget loh ngedenger orang. Gue hari-hari kerjaan gue dulu mendengar. Kalau Gen Z kan sekarang bilangnya bukan ngobrol ya, yapping. Jadi ngomel. Ngomong yang tidak ada tujuannya. Kita pernah dikoreksi tuh sama anaknya seorang teman. Tante tuh bukan ngomong, tante tuh yapping. Yapping tuh artinya ngomong tidak ada tujuan. Tapi kan kalau ngobrol yang oke Len kita ngobrol tujuannya adalah supaya kita bisa menyiapkan modul, kan boring banget loh omongan kita. Ngerti gak sih? Ya makanya ya gini aja udah, orang akan seneng ngobrol sesuatu yang dia seneng. Ngomong kerjaan tuh kan berarti kita ngomong gini, kita mau kemana? Kita meeting yuk, kan langsung anjing kerjaan nih gitu kan. Ngapain yuk kita ngopi-ngopi aja yuk, gibah. Wow, kumpul 10 berangkat. Artinya apa? Emang topik pekerjaan itu pasti ada tujuannya. Sedangkan kalau tidak ada tujuan itu kan adalah topik yang paling menarik. Iya, random gitu. aja. Kita orang kerja nggak bisa random. Sekarang gini, lu kerja di bagian admin atau di bagian finance. Kalau yang nggak diomongin soal finance, SOP dan semua kebijakan yang baru, ya bagaimana kerjanya benar? Kan pasti harus mendengarkan lagi, ya active listening tadi, mendengarkan bagaimana ada perubahan, bagaimana kita harus menyesuaikan, mau nggak mau. Tapi kalau kita ngerasa bahwa ini berat, ya bagaimana lu bisa kerja akhirnya kan? Benar. Balik lagi kayak kemarin yang tadi kita pernah ngomongin juga, bahwa orang bekerja itu udah pasti ada satu tujuan, ada satu rules. Jadi karena gue ngerasa ya, kalau dengerin orang ngomong tuh gue tidak pandai gitu ya. Tipsnya apa ya Len? Iya, ini gue juga belajar sih sebenarnya belajar ya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga mesti ngerubah tuh mindset kita bahwa yang kita mau
ajak ngomong atau yang mau ngajak ngomong itu bukan bad news gitu. Kita kan selama ini kan selalu gitu kan, ngerasa bahwa kalau ada orang, gue mau ngomong sama lu deh gitu ya. Iya. Itu udah gitu ya. Sama judging gitu, bahwa selalu kita punya pemikiran bahwa siapa yang mau ngajak itu kayak punya dominasi atau punya peringkat lebih tinggi, sehingga lu ya sama lah kayak orang tua kita zaman dulu. Sini, apa mau ngomong? Nah, ada masalah gitu. Sehingga gue juga belajar bahwa mungkin nggak gitu. Jadi si pemberi pesan maupun si penerima pesan nih harus punya pikiran yang netral bahwa oh, ngobrol ini menjadi suatu hal yang menyenangkan. Di kantor itu kalau kita ngobrol, kayak misalnya gue dipanggil bos gue tuh malah merasa gue lo yang dipanggil bos gila gitu. Tapi kan tergantung bosnya. Iya makanya jadi bosnya juga sama. Gimana caranya supaya si bos ketika manggil orang udah pasti tuh yang mau dipanggil tuh pasti seneng gitu. Itu kan juga PR. Makanya gue bilang kedua belah pihak harus belajar untuk bisa memahami konteks. Semua kan pasti maunya tujuannya tercapai. Kalau tujuan tercapai adalah apa? Ya nggak bisa tuh yang ini merasa ada egonya, yang ini juga merasa nggak gue sekali-sekali dipanggil, biasanya kan dia yang dipanggil. Kalau gue dipanggil pasti ada yang gue salah. Itu kan udah bikin lu menari-nari sendiri kan, sehingga lu malas dengar gitu. Sama si bos juga, ngapain gue manggil dia? Percuma juga gue. Benar. Gitu kan. Jadi apa itu? Asumsi. Iya, bisa jadi asumsi gitu. Itu yang kadang-kadang ya kita nggak usah ngomongin di kerjaan deh, kita di rumah tangga aja gitu kan juga begitu. Anak sama orang tua gitu, kalau udah mulai ada kata-kata yang mulai kelihatan otoritatifnya gitu kan, langsung ya kalau nggak dinasehatin, disalahin gitu kan. Padahal maksudnya bukan itu. Makanya. Jadi komunikasi ini adalah sebuah pelajaran yang kita nggak pernah berhenti untuk menemukan hal-hal baru ya. Iya. Gitu. Kalau gue bilang sih emang mungkin kepekaan kita ya terhadap kemampuan komunikasi kita tuh udah berkurang. Saking ada banyaknya jalur komunikasi, malah kadang-kadang menurut gue jadi miskom karena kita nggak udah kepekaan kita bahwa nih orang juga punya emosi, semua diterjemahkan di device. Komunikasinya kan by device gitu. Gue belajar lah, walaupun gue nggak janji ya. Kan semua belajar ya. Iya, belajar komunikasi ya ada habis-habisnya. Gue belajar untuk ngomong. Gue belajar untuk ngomong bahwa gue kadang-kadang nggak suka. Itu kan gue jarang, cuma muka gue berubah. Tapi nggak pernah bilang nggak suka. Jadi orang tuh nggak pernah bilang nggak suka. Muka gue berubah, ya kalau dia nggak peka muka gue berubah ya terusin aja. Ya gue manusia tidak peka itu tadi kan. Elena nggak protes, udah jalanin aja gitu kan. Iya, tapi kan karena gue nggak ngomong, jadi gue juga mesti belajar ngomong. Karena gue kebiasaan mendengar gitu kan. Ketika kebanyakan mendengar, akhirnya gini, oh ya udahlah. Gue punya asumsi juga. Oh ya udahlah, gue nggak usah ngomong, dia udah ngomong gini artinya ini, gue udah menerjemahkan sendiri. Dan lu yang misalnya lu gitu mendengarkan gue diem aja, oh ya udah dia nggak ngomong, dia setuju aja. Balik lagi sama belajar sih. Iya, kalian perlu belajar juga, nggak belajar lah ya. Mendengarkan. Kalau dengar dari obrolan kita, jangan-jangan mendengarkan dan berbicara itu sama pentingnya. Betul. Kalau enggak kita nggak komunikasi. Benar. Ya kan? Tuh. Bye-bye.